Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali kita ada di video pembelajaran. Kembali di mata kuliah hematologi dasar di semester 2. Apa kabar semuanya? Moga-moga kalian semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar kembali tentang morfologi sel darah merah. Mungkin kalau kemarin kita sudah memeriksa hemoglobin, hematokrit, dan laju endap darah, hari ini kita mempelajari dari sisi selnya. Morfologi adalah gambaran bentuk ya dari sel darah merah atau yang kita sebut adalah eritrosit. Permulaannya masih ingat ya bahwa kita eritrosit itu adalah salah satu sel darah yang ada di dalam darah kita dan itu yang paling banyak di dalam di dalam darah kita. Yang sedangkan ada sel darah putih, leukosit dan trombosit dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit gangguan jadi agak terhambat. Jadi kita lanjutkan. Di sini bisa kita lihat prosesnya dari pembentukan sel darah itu sendiri. Seperti kita ketahui kemarin bahwa pembentukan sel darah itu terjadi pada sumsum tulang pada bayi sejak lahir dan kemudian dilanjutkan sampai dewasa tua. Dan di dalam sel sumsum tulang itu sendiri, di sini ada myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Di mana dari myeloid stem cell akan dihasilkan dari seri granulosit. Di sini ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Juga demikian akan diproduksi monosit dan platelet. Nah, yang kita bicarakan adalah eritrosit yang merupakan dari turunan dari myeloid stem cell. Sedangkan kalau ini lymphoid stem cell hanya menghasilkan adalah limfosit. Oke, selanjutnya dari seri eritrosit ini sendiri kita dimulai tadi dari stem cell, kemudian kita sebut dengan lanjutannya adalah proeritroblast, early eritroblast, late eritroblast, normoblast, retikulosit, dan eritrosit. Nah, ini bahasa-bahasa ini, istilah-istilah ini akan bervariasi ya. Ada menggunakan kemarin seperti kita sebut dari rubrisit dan seterusnya. Itu mungkin kita akan flashback ke hematopoiesis ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita gunakan dulu. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari juga bahwa di sini ada fase pembentukan hemoglobin. Pada seri apa? Di sini mulai terbentuknya ada pembentukan hemoglobin pada late erythroblast ya. Jadi ini mulai ada perubahan warna yang permulaannya warnanya biru pada sel-sel muda akan mulai berubah, ada campuran warna dari warna eritrosit yaitu merah. Nah, kalau kita mau lihat morfologi sel darah merah, sebetulnya kita awalannya itu kita harus bikin apusan darah. Nah, apusan darah tepi itu sendiri sebetulnya fungsinya selain dia ngelihat untuk mendeteksi morfologi sel darah, di sini ada eritrosit, leukosit, dan trombosit, juga bisa memperkirakan, mengestimasi jumlah trombosit dan leukosit, kemudian juga bisa untuk melihat dari jumlah jenis leukosit ya, jenis leukosit, dan kemudian kita mengidentifikasi jumlah persentase dari leukosit itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi ada parasit. Contohnya apa? Di sini adalah contohnya malaria. Seperti kita ketahui Plasmodium spesies itu akan menginvasi dari sel darah merah. Karena itu nanti kita bisa lihat juga gambaran pada pasien-pasien malaria. Di sini akan digambarkan bentukan-bentukan baik itu seperti trofozoit, gametosit, dan seterusnya. Nah, kita masih ingat ya, kemarin kan sudah praktek bikin apusan darah tepi, kemudian sudah sempat dinilai. Ya, kita ulang sebentar bahwa sebetulnya pada saat kita bikin apusan darah tepi, pasien itu tidak perlu puasa, tidak perlu ada persiapan khusus. Jadi beda beberapa pemeriksaan ada pasien itu membutuhkan persiapan khusus. Nah, ini harus dipastikan. Tapi untuk pembuatan apusan darah tepi, pasien tidak butuh disiapkan apa-apa. Kemudian jangan lupa kita bisa menggunakan darah
EDTA yang misalnya kita udah ambil sampel darah vena, atau kita bisa juga menggunakan darah kapiler. Kalau kayak teman-teman kemarin waktu mengerjakan kan mungkin masih ada kesulitan ya, masih bikinnya agak repot, jadi setengah jam masih putar-putar, masih dihapus, bentar lagi digores, bentar lagi dihapus, dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti itu sedikit berbahaya, jadi kita lebih baik menggunakan darah EDTA dengan antikoagulan, dipastikan tidak ada gumpalan. Nah, kalau kita menggunakan darah kapiler, harus pertama kita pastikan satu apa? Tempat di mana kita menusuk, kita untuk pengambilan sampel darah kapiler itu tidak ada gangguan perfusi. Maksudnya apa sih gangguan perfusi? Itu nggak ada gangguan aliran darah. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat pasien ini, pasien tangannya warnanya kepucatan, kebiruan, kamu bisa pastikan bahwa di sana terjadi gangguan perfusi. Atau misalnya kamu pegang teraba dingin, di sana juga pasti akan mengalami gangguan perfusi. Dan ini tidak ideal untuk dilakukan penusukan. Yang kedua, harus pastikan di situ nggak ada luka, baik luka apapun ya, masuk luka bakar. Kalau untuk pada orang dewasa, kita nusuk itu jari ke-3 atau ke-4. Bu, boleh nggak sih nusuk pada jari kedua? Boleh-boleh aja. Kalau sangat terpaksa. Kenapa demikian? Masih ingat ya fungsi jari kedua kita itu apa? Misalnya kamu colek makanan, kan juga pakai jari kedua. Misalnya bersihin hidung nih, utik-utik gitu ya. Nah, itu juga pakai jari dua. Sehingga karena banyak digunakan, dia juga lebih sensi. Sehingga waktu kamu tusuk tuh pasien, resikonya adalah pasien mengalami rasa lebih nyeri, lebih dibandingkan kalau kamu nusuk pada jari 3 dan jari 4. Kemudian kalau bayi nggak bisa loh ya ditusuk tangannya nembus tuh sampai ke tulangnya. Jadi kita menggunakan adalah sisi lateral kanan kiri pada bayi daerah tumit, tapi tidak persis di tumitnya. Atau misalnya daerah situ juga nggak bisa digunakan, kita menggunakan pada jempol kaki, bukan jempol tangan ya, jempol kaki. Ya, terus kemudian ini gambarnya ya. Sebetulnya idealnya adalah kita menusuk itu di daerah sini. Tapi pada kenyataannya realnya penusukan di daerah sini itu agak kesulitan dan teman-teman suka melakukan penusukan di daerah sini. Bagaimana? Apakah itu akan mengganggu? Ya, sementara dalam kondisi yang masih dalam batas normal mungkin tidak akan mengganggu, tapi pada pasien-pasien mungkin dengan kondisi yang mungkin kurus atau ekstrim begitu ya. Di sini tidak ada bantalan dan takutnya dia akan menembus kena tulangnya juga, dan di situ juga ada saraf. Demikian juga di sini ya. Nanti baik ditusuknya daerah sini. Jadi dipastikan juga kalau saat kita mau nusuk itu dipastikan apa? Dipastikan kamu itu enggak langsung aja nusuk. Pastikan ini daerah ini hangat. Kalau pasien dewasa, pasien anak-anak boleh ya. Yuk, Bapak tolong digosok yuk tangannya, digosok tangannya. Gosok sendiri, bukan kamu yang gosok-gosok. Atau kamu misalnya lagi praktek sama temen diurut-urut gini ya, dipurut. Itu enggak etis ya. Kita jadi mengupayakan di awal itu berusaha kontak itu dengan pasien dibatasi. Jadi seperlunya dan itu menunjukkan sikap yang profesional. Dan kemudian lebih baik kita itu melakukan pembendungan atau sedikit mengurut atau sedikit menghangatkan pada saat sebelum penusukan. Jadi kalau udah ditusuk, terus loh kok keluarnya darahnya dikit ya, terus kamu pencet-pencet sedemikian rupa, itu hasilnya beda. Yang kita resiko apa? Di situ akan banyak keluar cairan jaringan sehingga akan mempengaruhi nanti kalau kita pemeriksaan yang menggunakan sampel darah kapiler. Demikian juga nanti besok kalau kalian praktek, misalnya pada pemeriksaan hemostasis ya kita juga kadang menggunakan daerah telinga ini juga ya. Nah, beberapa kesalahan dalam pengambilan darah kapiler yaitu tadi letaknya salah. Terus habis itu nusuknya, masangnya atau kliknya kurang dalam, jadi nggak bisa maksimalkan 5 mm. Kamu mungkin pasiennya udah kamu tahu dia bekerja keras, mungkin habis itu tangannya banyak kapal, kayak begitu kamu tusuk dengan yang tidak terlalu dalam. Alhasil apa yang terjadi?
Yang terjadi aliran darahnya nggak lancar. Karena itu habis itu kamu pencet-pencet. Jadi dipastikan ya kita waktu masang alat pun juga sudah dipastikan kita bisa mengukur. Kalau adik bayi ya nggak usah dalam-dalam ya. Kemudian yang berikutnya adalah alkohol belum kering. Satu yang kemarin kita sudah bahas. Alkohol ini sendiri akan bikin lisis. Tapi yang akan mengganggu pada proses pengambilan darah kapiler ini selain dia bikin nyeri, yang kedua bleber. Jadi istilahnya apa? Aliran darahnya tuh kemana-mana. Jadi kalau dia karena ada basah bekas alkohol itu, aliran darah kemana-mana. Sedangkan kalau kamu waktu pada pembuatan ampusan darah kan kamu butuh dropping darah pada satu titik, ya. Terus yang kesalahan yang berikutnya darah pertama langsung digunakan. Nah ini takutnya ada kontaminan ya, kontaminan alkohol dan seterusnya. Makanya harusnya dihapus dulu dengan kapas kering untuk tetes yang pertama. Nah, alat bahannya kemarin kita udah kerja ya, sampai pewarnaannya kita sudah mengerjakan. Kasa obyeknya kamu juga udah ngerti bahwa harus kering, tidak ada debu, minyak, kemudian jangan dipegang-pegang, kemudian nggak boleh ditiup-tiup ya. Kemudian berikutnya kita pakai spreadernya ya, ujungnya juga rata dan kita juga harus memperhatikan tentang suhu ruangan ya. Kita pengalaman di laboratorium tuh kemarin itu panas ya. Sehingga apa? Pengeringannya akan menjadi lebih lama dan itu bisa menyebabkan perubahan dari sel darah merahnya sendiri. Jadi gambarannya nanti sering kadang ada gambaran kayak krenasi. Jadi tepi-tepi dari sel darah merahnya itu nanti akan bentuk kayak seperti mengkerut begitu ya. Nah, kemudian fiksasi. Nah, kalau fiksasi ini penting banget juga. Kita harus pastikan yang kita pakai itu adalah metanol absolut. Metanol absolut itu maksudnya gimana? Produk itu harus betul-betul disimpan. Sifat metanol sendiri itu mudah menguap. Jadi kalau kita nggak simpan dalam botol yang tertutup, warna gelap, tertutup, rapat, dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung, itu yang terjadi takutnya resikonya metanolnya nggak absolut lagi dan itu akan mempengaruhi hasil dari fiksasi kita. Nah, sebetulnya fiksasi ini digunakan untuk apa sih? Pada saat kemarin kan kita praktek pakai pewarna Giemsa ya. Giemsa sendiri itu komposisinya dia nggak terlalu banyak alkohol, sehingga kita memerlukan fiksasi kita butuh fiksasi dengan penambahan metanol ini tadi. Jadi kalau saudara nanti pakai pewarnanya adalah Ride, kita tuh kombinasi Ride Giemsa, saudara nggak perlu pakai fiksasi lagi. Kenapa? Karena di dalam Ride-nya sendiri ini sudah banyak kandungan alkoholnya, sehingga tidak perlu ditambahkan fiksasi dengan metanol ya. Jadi tujuan fiksasi supaya morfologi sel darah merahnya utuh. Jadi kapan kita fiksasi? Pastikan itu preparat kita udah kering dulu. Kalau udah kering, pastikan juga jangan hapusan juga jangan terkena air ya. Baik itu karena cipratan tangan kita ataupun karena mungkin kita tiup-tiup ya. Karena embun itu juga bisa timbul karena kita tadi dari tiupan udara nafas kita. Yang berikutnya juga kita pastikan fiksasi tadi karena kita pengen supaya sel darahnya tetap utuh, dipastikan fiksasinya jangan ditunda. Jadi kita fiksasi berapa menit sih? 5 menit. Ada aturan lagi, nunggu aja deh metanolnya sampai kering. Kalau udah kering ya udah langsung kerjakan ya. Kemudian berikutnya ya ini tadi udah Ibu jelaskan ya yang di paling bawah ini. Nah ini penting lagi ya suhu ruangan yang lembab ya. Jadi moga-moga nanti kita masuk lagi udah di era bebas COVID. Kita punya ruangan laboratorium yang sudah pakai AC. Oke ya, kita yesin, kita aminin. Nah ini pewarnaan kemarin ya. Kita ada Azurbe, Methylene Blue, terus ada eosinnya. Masih ingat ya kemarin cara ngeceknya tuh Giemsa gimana cara ngeceknya? Karena dia komposisinya ada Methylene Blue, ada eosin. Kita ngeceknya kita tetesin tuh pada kertas saring. Terus yang pertengah warnanya apa tuh? Kemarin masih ingat? Warna biru. Terus luarnya warna ungu. Nah, yang paling tapi kita tetap dapatkan itu warna yang pink. Itu adalah warna dari eosin. Nah, nanti kamu ngerti ya. Jadi warna biru itu akan mewarnai dari DNA, RNA. Jadi makanya kalau kamu ngelihat ini seperti gambar di sini, ini kan apa ini coba ayo. Kemarin yang sudah bisa mengidentifikasi di sini adalah gambar dari limfosit, small limfosit dan di sini adalah neutrophil segment. Di sini adalah seri
eritrosit. Nah, warnanya biru ini akan mewarnai apa tadi ya? DNA, RNA ini pada inti. Jadi warnanya akan menjadi di sini karena dia kombinasi, ya, dia akan menjadi warnanya menjadi keunguan. Bagaimana dengan eosin? Nah, ini dia akan lebih banyak mewarnai dari seri eritrosit, dari hemoglobin maupun nanti kita bisa lihat pada granula eosinofil. Jadi ini pewarnaan Wright dan Giemsa. Kapan sih kita menggunakan Giemsa kayak kemarin itu bagus ya, dan ya. Tapi kalau kamu pengen lihat sel-sel yang muda, misalnya pasien-pasien dengan leukemia, dengan kelainan-kelainan hematologi lainnya, di mana nanti mungkin kita harus mengidentifikasi sel-sel yang muda, ya. Atau kamu punya cita-cita nih, pengen menemukan basofil yang gambarannya paling ideal, di mana granulanya warnanya biru kehitaman. Nah, mesti kamu harus pakai pakai Wright ya. Jadi pakai Wright itu kita bisa lihat ideal untuk melihat sel-sel muda, dan berikutnya kamu melihat basofil sesuai gambaran yang ada di atlas. Bagaimana dengan Giemsa? Giemsa bisa kok digunakan, jadi yang bagus ada lagi untuk pemeriksaan parasita. Contohnya tadi saya yang ceritakan adalah Plasmodium sp ya. Tadi udah Ibu ceritakan tentang bedanya antara Wright sama Giemsa. Nah, ini persiapan kemarin sudah ya, udah dikerjakan. Jangan lupa ya, selalu kita pasang identitas pasien. Ya, terus kemudian ini sudutnya berapa? 30 sampai 45. Nanti kita akan variasi ya. Sudut ini akan kita bisa variasi pada saat apa? Pada saat kita menghadapi pasien ini anemia, pasien ini polisitemia, di mana jumlah sel darah merahnya berkurang banyak atau berlebihan. Nanti kita ubah dari sisi untuk penarikan atau kita menggeser dari spidernya. Ya, ini stepnya kita teteskan dulu. Jangan terlalu lebar ya, jangan terlalu banyak, nanti panjang ya, penuh. Kemudian habis itu kita sudut ya, dengan sudut 30 sampai 45 kita ditarik dulu biar menggenang semuanya. Setelah menggenang ya, kemudian kita tarik, hasilnya seperti ini ya. Bagiannya apa? Bagian kepala nih, daerah kita netesin darah di sini ya. Kemudian ada body dan ada tail. Ya, berikutnya. Nah, biasanya limfosit ini suka ngumpul di sini nih ya. Limfosit di sini. Tapi paling bagus itu sebetulnya ini akan rata ya, akan sebaran dari leukosit pun juga akan merata. Tapi kita area baca itu ada di mana sih sebetulnya? Ini bisa kita lihat ya, di sini tuh tebal banget. Nah, ini mulai ada gradasi. Di sini yang menengah dan di sini ada yang sangat tipis. Nah, yang paling ideal adalah di sini, nanti kita bisa lihat pada zona-zonanya ya. Jadi gambarannya kalau kamu mau ngelihat sebetulnya kayak apa sih yang terlalu tebal. Yang terlalu tebal tuh kalau numpuk-numpuk seperti ini. Jadi masih mungkin kadang ada yang ekstrim ya, sampai nggak ada jeda, nggak ada space antara eritrosit satu dengan yang lain. Atau masih bertumpuk-tumpuk seperti ini. Kemudian yang ideal yang seperti apa? Ya seperti ini. Kondisinya gimana? Eritrositnya tersebar, merata, nggak bertumpuk-tumpuk. Nah, ini paling zona ini bisa kita lihat pada zona 5. Nah, kalau yang terlalu tipis seperti ini ya. Jadi ada bagian terkumpul sebagian, terus nanti yang sebelah sana udah lubang lebar-lebar ya. Ini area yang terlalu tipis. Berikutnya, sediaan hapus yang baik. Kita lihat sudah ini ya. Sudah kita ketahui ya kemarin. Kemudian kenapa penyebab jeleknya sediaan hapus? Yaitu dari terlalu banyak netesnya, narik spidernya belum terbiasa, masih tersendat-sendat. Kemudian habis itu sudutnya nggak pas. Kemudian spidernya kotor atau kacanya memang kotor ya, kaca objek kita juga kotor. Nah, ini gambarannya kalau seperti ini. Kalau kondisi lubang-lubang gini karena apa ya? Misalnya lemak, debu ya. Biasanya gambarnya seperti ini. Ini nariknya kalau tersendat-sendat ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah bikin hapusan dan kemudian di sini ada bisa dinilai. Yang dinilai itu apanya sih Bu sebetulnya? Ya pertama kan kita ngelihat itu sebetulnya kalau kayak gini nih jelas kamu nggak bisa baca. Ya.
Ini kalau sudah seperti ini nggak bisa baca darah. Kalau begini bisa baca, ya ini masih bisa dibaca. Kalau segini ini terlalu banyak, ini lubang-lubang ini juga akan mengganggu. Ya kalau ini yang paling ideal kondisinya seperti ini. Tapi mungkin kita agak sulit ya. Tapi saya lihat teman-teman beberapa sudah bisa kerjakan dengan bagus. Ya. Kemudian, nah ini perubahan sel darah merah dapat terjadi akibat apa saja. Nah ini tidak dikeringkan dalam suhu, nah jadi kelamaan nggak kering-kering. Habis itu ditiup, nanti malah ada ganti, mungkin bisa apa? Tadi ya ada mungkin akan mengganggu dari kelembapan ya, jadi ada di situ, ataupun kotoran juga bisa. Kemudian penambahan antikoagulan yang berlebihan ya, di sini kalau kita kebetulan kesulitan dalam pengambilan darah, kemudian kita dapat sampelnya dikit, tapi kita menggunakan vakum cup ya misalnya ya, dengan vakum cup itu sudah diatur antikoagulannya sekalian, nanti gambarannya itu sel darah merahnya akan apa? Akan mengkeret ya, jadi gambarannya akan kita dapatkan eritrosit yang drenasi. Kemudian antikoagulannya tidak tepat. Jadi antikoagulan yang bisa kita gunakan pada pembuatan hapusan darah tapi ini adalah penggunaan dengan EDTA. Kenapa nggak pakai osalat, nggak pakai heparin? Nggak, karena apa? Warnanya nanti akan menjadi, latar belakangnya jadi hitam. Kalau udah jadi hitam bisa dilihat nggak bisa. Makanya kita menggunakan darah kapiler tanpa antikoagulan, atau kita misalnya menggunakan darah vena, kita menggunakannya adalah EDTA. Ya. Kemudian pemeriksaannya dilakukan lebih dari 2 jam, ini sama nih ya, eritrositnya ini jadi gembung-gembung kalau ini ya. Jadi nanti tidak ideal. Kemudian fiksasi, tadi fiksasinya tidak segera dilakukan setelah preparatnya kering. Tadi ya mungkin ngobrol dulu, atau misalnya metanolnya juga penyimpanannya nggak bagus. Nah, untuk pewarnaan kalau teman-teman kemarin banyak mendapatkan warna yang terlalu apa ya, warnanya hijau ya, bukan biru ya. Kalau biru ini kita bisa identik seperti keunguan begitu. Nah, yang dapat warna hijau kita harus pastikan itu pertama itu kita bikin cat warna itu baru enggak. Pastikan semua cat warna yang kita mau gunakan itu adalah baru. Baru itu maksudnya apa? Baru saja disediakan. Jadi ya, baru saja. Ini anak saya di sebelah saya lagi batuk-batuk ya. Tapi bukan efek corona ya pastinya ya. Karena dia batuk setelah makan mungkin ya. Jadi ibu lanjut lagi ya. Ibu lanjut lagi. Kamu mungkin di sana juga lagi makan ya. Nggak apa-apa sambil makan sambil dengerin video pembelajaran ini. Jadi kalau kita dapatkan warna kemarin yang seperti hijau kemarin, pastikan dulu itu pertama itu tadi baru apa enggak. Yang kedua kita cek gimsa aslinya tuh memenuhi syarat enggak. Kan tadi sudah Ibu ajarkan di awal ya, bahwa kita itu ngecek gimsa caranya ditetes ke wae, tinggal ditetesin aja pada kertas saring. Kita lihat warnanya dari tengah biru, ungu, dan pinggirannya adalah pink. Kemudian yang berikutnya lagi, kita bisa juga ngecek pH. Aquadis yang kita gunakan itu kan harus tepat jugaan. Kalau nggak tepat yang terjadi tadi warnanya, jadi nggak bagus ya. Kemudian kalau ini misalnya contoh, apa sih pH itu mempengaruhi ini loh. Sebenarnya terlalu alkali akhirnya gambarannya akan biru. Kemudian kalau misalnya kita terlalu asam, dia akan menjadi warna merah. Kalau terlalu encer, udah lama, udah ede, jadi warna merahnya sulit nemu warna birunya. Atau pewarnaannya yang satu kelamaan, yang satu kurang lama, atau pencuciannya terlalu lama. Oh iya, cara nyuci tak kasih tahu ya. Kadang itu kalian tuh udah capek-capek bikin hapusan, udah visasi udah bener. Terus kemudian kamu sudah kamu tuangin itu warna. Pada saat membilas yang terjadi adalah accident, terjadi kecelakaan. Kenapa? Bukan mencucinya terlalu lama, kamu guyurkan itu langsung ya, guyurkan air keran itu langsung pada hapusan. Nggak gitu caranya. Jadi kamu alirkan air itu
pada tepi di mana ada bagian preparat itu tidak langsung. Jadi secara tidak langsung. Misalnya kalau jelek-jeleknya, Bu, lah preparat saya penuh tuh, Bu. Jadi dari ujung sampai ujung penuh, dari pinggir sampai pinggir penuh. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kamu mengalirkan itu bisa menggunakan lewat tanganmu dulu. Supaya apa? Tadi tekanan dari air kan kadang kita tidak bisa prediksi, bukan air mengalir tapi air grojok. Akibatnya apa? Kadang lepas. Ya, kalau lepas sudah kamu nyesel harus bikin preparat baru ya. Kemudian ada bercak-bercak pada sediaan apus. Ini kadang suka bingung ya nanti. Oh dipikir ini trombosit, taunya ini cuman cat aja yang sisa. Nah solusinya apa? Kalau pada saat kita bikin, jangan lupa kita mau nyampur, kita saring dulu. Supaya apa? Supaya ini tadi salah satunya. Kemudian kita juga bikin yang baru itu juga mempengaruhi supaya tidak banyak gumpalan-gumpalan ya. Sediaan hapus tidak rata dari spreadernya, dari penarikannya, dan adanya lemak debu tadi ya, yang bikin tadi jadi lubang-lubang. Ini tadi ya, yang terlalu asam mungkin kurang pewarnaannya. Ini yang ideal, ini yang terlalu biru. Ya kelamaan bisa, di sini alkali juga bisa ya. Kita lihat tadi ya. Nah, sekarang kita mau masuk. Ingat ya, kemarin kan kita udah mengidentifikasi, oh eritrosit. Eritrosit itu 3S, 1 size, 2 shape, 2, 3 staining. Baru setelah itu nanti kita ngelihat badan inklusif, relux, agglutinasi, dan seterusnya. Nah, untuk leukosit kita juga mengidentifikasi morfologinya, besok lihat leukosit muda, kemudian kita juga bisa mengestimasi jumlah leukosit. Berikutnya juga trombosit. Kemarin kalian kan udah pintar, udah mengidentifikasi, oh ini loh trombosit yang kayak begini. Nah selain itu kita juga bisa melakukan estimasi jumlah ataupun kita melihat adanya clumping trombosit. Apa nih? Clumping trombosit ada trombosit yang suka bergumpal-gumpal ya, bercampur-campur, berdekatan dengan teman-teman yang lain sesama trombosit. Nah, pada saat kita masang mikroskop, kamu pastikan dulu apa? Mikroskop lensanya harus sudah dibersihkan, ya. Jangan bilang lapor sama dosen, Bu, ini nggak bisa lihat dan seterusnya. Ternyata lensanya aja kotor, ya. Atau jangan-jangan lebih konyolnya lagi yang sering terjadi adalah kalian salah masang preparat. Jadi preparat yang harusnya ada hapusan dan pewarnaannya itu malah kamu balik posisinya ada di bawah ya nggak bisa dilihat ya. Kemudian juga dipastikan juga dari cahaya ya, diafragma itu harus kamu atur senyaman mungkin juga untuk mata melihat. Berikutnya setelah itu kan kamu pakai pembesaran 10 yang paling kecil ya. Ini maksud Ibu adalah lensa objektif ya. Jadi lensa okuler kita biasa pakai 10. Nah, untuk yang di bawah itu adalah namanya lensa objektif. Itu di situ pakai pembesaran 10 kali. Nah, kalau kita pakai pembesaran 10 kali, nah apa sih yang bisa kita lihat? Nah, disinilah kita menentukan, ini loh area bacaku. Area baca yang seperti apa? Tadi loh area baca yang dimana eritrositnya tuh nggak bergerombol, nggak numpuk, tapi dia berjejer-jejer rapi, dia tidak bersinggungan dengan eritrosit-eritrosit yang lain. Nah, itu adalah zona baca yang tepat. Jadi kalau kamu pas melaporkan, namanya student ya, lagi belajar. Kalau lagi belajar, melaporkan sesuatu mestinya paling ideal. Jadi zona bacanya mesti tepat. Jadi kayak kemarin waktu ujian, ngelapor ternyata laporannya salah zonanya itu juga nggak terlalu bagus ya. Kemudian cek sebaran leukosit ini juga kamu bisa ngelihat bahwa kamu tuh bikin hapusan bagus nggak. Kalau kamu hapusanmu bagus, leukosit ini akan sebarannya akan menjadi juga bagus, rata, nggak cuma ada di ekor-ekor aja ya. Kemudian kamu bisa juga menilai pewarnaan tadi ya, preparat dari warna yang merah, kemudian yang paling ideal atau yang terlalu biru. Dan di sini kamu juga bisa melihat klam ya, agglutinasi sel-sel darah merah, misalnya pada kasus-kasus adanya reaksi antigen antibodi ketidaksesuaian ataupun autoimun hemolitik kadang begitu ya. Berikutnya juga adanya tampaknya parasit. Nah, setelah kita dapatkan 10, kita udah dapat zona baca, kita pindah tuh ya. Oh ya nih, Ibu tambahkan dulu ya. Jadi kalau kita suka jawab tuh namanya zona 4 atau zona 5, kita jawabnya zona 5 ya. Ini yang kita pakai.
Ya, di sini distribusi eritrosit tersebar merata. Jadi kalau kamu ditanya pakai zona berapa sih? Zona 5. Ini daerah tipis ya. Ciri-cirinya adalah distribusi eritrositnya tersebar merata, nggak saling bertumpukan, tidak berdesakan. Ya, kurang lebih ini punya area 11%. Ini semakin kamu bikinnya bagus, area ini akan terpenuhi dan kamu akan tidak kesulitan pada saat kamu butuh mengidentifikasi pembacaan dari sel-sel darah. Kemudian kita pindah tuh masuk pembesaran 40. Kita bisa ngelihat 3S ya. Tapi kita lihatnya kasar. Kemudian untuk menghitung jenis leukosit, kalau udah ahli pakai pembesaran 40 aja lancar, cepet banget ya. Tapi yang lebih jelas lagi pada pembesaran 40 ini kita sudah bisa mengidentifikasi sel-sel blast. Ini apa sih? Sel-sel muda. Jadi pada pasien-pasien leukosit, tadi kan kamu ngelihat ya, itu kan sel darah merah tuh kan banyak banget. Sel darah putih tuh nggak banyak, tapi beda. Nanti pada pasien-pasien leukemia, ini gambaran sel-sel yang muda ini sel blastnya kan banyak. Sehingga kan kamu dapatkan, wah ini kok banyak sel leukosit ya. Tapi bentuknya kok seperti ini. Nah inilah gambaran sel muda dari leukosit. Berikutnya lagi adalah tadi ya seperti gini ya. Jadi kita pada pembesaran 40. Kita juga bisa melakukan estimasi perhitungan jumlah leukosit. Ada yang tanya ya di grup itu di forum ya, kenapa dikalikan 2000 ya? Ini sudah ada penelitiannya, nggak usah ditanyakan lagi ya. Kita boleh ya, jadi kita pakai ini tapi estimasi ya. Namanya estimasi itu kan hanya kira-kira. Jadi bukannya hitung pasti. Kalau mau hitung pasti kita pakai alat otomatis aja, hematologi analyzer aja, atau kita misalnya penggunaan besok belajar untuk menghitung jumlah eritrosit, kita menggunakan kamar hitung dan seterusnya. Ini jumlah estimasi ya. Jadi kita lihat 10 lapang padang pakai pembesaran 40, dihitung 1 2 3 4 5 5 dan seterusnya dijumlahkan. Kita ada 10 lapang padang, kemudian itu dijumlahkan totalnya. Terus kemudian kita bagi rata-rata terus dikalikan 2000. Itu jawabannya ya. Jadi dicoba aja nanti pura-pura kamu mendapatkan berapa. Ada 10 lapang pandang dibagi keluar rata-rata. Harga normalnya berapa sih jumlah leukosit? 5.000 sampai 10.000. Jadi kira-kira satu lapang pandang ketemu berapa ya? 2, 3 sampai 5 ya. Itu ya. Kemudian setelah itu kita nih sekarang menggunakan perlu menggunakan emersi ya, minyak emersi. Kenapa? Karena kita menggunakan pembesaran 100 kali. Nah, di sini kita bisa betul-betul menilai itu 3S. Size, shape, staining dari eritrosit ya. Kita juga mengidentifikasi jenis leukosit ya. Ada kemarinnya neutrofil, segmen, neutrofil batang, basofil, eosinofil, limfosit, kemudian sama satu lagi adalah monosit. Kemudian ada badan inklusi eritrosit, kemudian dan satu lagi untuk mengkonfirmasi sel blast. Kalau tadi udah ketemu, nanti kita bisa ngelihat, oh ini seri sampai myeloblast, promelosit, melosit. Nanti kita untuk menentukan apa? Pengelompokan. Jadi pengelompokan dari leukemia ini sendiri nanti berdasarkan dari mayoritas sel yang ada di situ. Ya, selain itu pada pembesaran 100 kali kita bisa melakukan estimasi jumlah trombosit. Ini pakai 10 lapang pandang lagi. Kemudian sama ya, dijumlahkan kemudian dibagi 10, tadi kan 10 kali ya, 10 lapang pandang, kemudian dikalikan 20.000, kalau dikali 2.000 dikalikan 20.000. Kalau sekilas saja, kalau di satu lapang pandang kita tuh nemu cuma kurang dari 8, kelihatannya ini pasien ini trombositopenia. Jadi ini kadang kita lakukan buat apa sih? Pada saat kita mendapatkan hasil ekstrim berulang kali dan itu mencurigakan, misalnya hasil pemeriksaan dari alat kita hematologi analyzer otomatis kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai analis adalah kita mengkonfirmasi. Salah satu konfirmasi yang paling mudah adalah kita membuat hapusan darah tepi. Kenapa kita bikin hapusan darah tepi? Sekalian kita juga mesti ngerti, loh ini trombositopenianya masalahnya apa ya? Apakah ini kasusnya misalnya leukemia dan seterusnya, atau misalnya murni dari trombositopenia. Apakah trombositopenianya ini asli atau trombositopenianya palsu? Karena misalnya pencampuran, homogenisasi sampelnya nggak terlalu bagus dan seterusnya.
Wah, kayaknya Ibu butuh ambil nafas. Kalian apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Nanti silahkan boleh diketik ya di forum. Jangan bilang, "Oh, Ibu aja belum jawab pertanyaan yang ada di forum." Iya, Ibu akan sambil jawab. Tapi kalau kalian udah dijelasin sama Ibu, dan kalian sudah jelas, saya kira Ibu nggak perlu jawab ya. Soalnya masih ada yang belum terjawab ya. Nah, sekarang kita hari ini kan mau belajarnya tentang eritrosit. Kita fokus di sini aja ya. Size and staining ya, ada benda inklusi dan satu lagi Arelux ya. Tadi ya pakai MRC. Nah, ini dia morfologi yang paling bagus seperti ini. Ya, ukurannya 7 sampai 8, ada yang kasih referensi 6 sampai 8. Bulat, bikonkav, bentuk-bentuk yang lain nggak bagus ya. Kemudian di tengah ini ada namanya apa nih? Sentra palor daerah pucat, kurang lebih setengah sampai sepertiga sampai setengah ya. Ini gambarannya. Nah, size-nya kalau kita bandingin sama apa nih namanya? Small lymphocyte atau limfosit kecil. Kita bandingkan dengan inti dari small lymphocyte. Harus ingat ya. Inti small lymphocyte atau inti limfosit kecil. Kenapa? Ukuran limfosit kecil ini kurang lebih berapa sih? Kurang lebih 7 sampai 10 mikron, sehingga kalau kita ngelihat intinya kurang lebih itu adalah ukuran normal dari eritrosit. Nah, kalau dia lebih gede dari itu, kita sebut itu makrositik. Kalau dia normal ukuran itu, kita sebut dengan normositik. Kalau dia lebih kecil dari intinya si limfosit kecil, kita sebut dengan mikrositik ya. Nah, kalau misalnya dalam satu preparat kita dapatkan ini bentuknya macam-macam ya. Nanti kita bisa main tebak-tebak aja ini gambar apa sih? Bentuknya ada macam-macam. Ini ada oval, ini yang bikonkav. Kemudian ini ada bentuknya apa nih? Ini kayak helmet ya. Kemudian di sini ada kayak bentuk-bentuk sabit, ada bentuk teardrop ya. Jadi karena ini kita di size, kita ngelihatnya yang ukurannya dulu ya. Ukurannya kalau misalnya ada, loh satu preparat kok ada yang ukurannya besar, ada yang kecil, ada yang normal. Berarti kita sebut dengan namanya adalah anisositosis. Ulangi ya, anisositosis. Oke. Kalau sekarang yang S yang kedua adalah shape atau bentuknya. Tadi normalnya bentuknya adalah apa? Bulat bikonkav. Jadi kalau bentuknya normal itu adalah bulat bikonkav, yang bentuknya enggak itu berarti enggak normal ya. Kalau ada banyak-banyak bentuk kayak ini ya gambar preparat seperti ini. Kalau tadi ukurannya enggak normal kita sebut apa tadi? Anisositosis. Kalau ini bentuknya yang macam-macam kita sebut dengan poikilositosis. Bisa diulang? Coba ya sambil ngikutin semua ya. Poikilositosis. Nah, kalau ternyata di dalam satu preparat itu ada ukuran dari eritrositnya nggak sama, ada mikrositik, makrositik, ada normositik, juga sekaligus ada bentuk-bentuk yang aneh, nggak cuma bulat bikonkav, kita sebutnya apa jadi? Kombinasi antara anisositosis sama poikilositosis keluarnya apa? Anisopoikilositosis. Nah, bentuk-bentuknya eritrosit. Nih, kita bisa iden ya. Kita besok main tebak-tebakan nih sel target. Ya, terus nomor 2 nih bentuk yang oval ya. Kemudian bentuk nomor 3 ini adalah yang nih. Ini agak hampir sama ya, nanti kamu bisa membandingkan dengan yang kayak bursel dan apa akan membingungkan. Ini akantosit atau spur cell. Kemudian yang keempat ini adalah stomatosit, ini kayak punya mulut ya gitu ya. Kemudian yang ini sickle tadi yang bentuk yang di depan tadi ya kayak helm, ini atau sickle. Sabit ya, kayak bulan sabit. Kemudian ada lagi satu yang nomor 6 nih mana nih. Nah, nomor 6 ini sering kita sebutnya tuh apa? Ini sel kok lucu ya, dia kecilan, terus habis itu dia nggak punya central pallor. Masih ingat ya, nih ya central pallor yang pucat-pucat di sini ya. Ini kok nggak punya, terus kita sebut itu dia hiperkromik, bukan hiperkromik. Kita nggak ada tuh istilah hiperkromik. Kita pakai istilah namanya spherosit. Nah, spherosit ini dia punya khas, bentuknya dia lebih padat, lebih kecil, dan dia nggak ada central pallor. Kita lanjut ya. Ibu kira moga-moga nggak banyak bingung ya. Kalau misalnya kamu nih kesulitan ngikutin apa yang Ibu sampaikan, lebih baik diputar beberapa kali ya. Solusinya itu. Atau mungkin kadang kamu butuh cut, stop,
Kemudian kamu bisa lanjut lagi ya. Nah, ini yang terakhir, S yang ketiga adalah stainingnya. Pewarnaannya gimana? Tadi yang Ibu kasih tahu ya, yang seperti ini jangan bilang hiperkromik ya. Yang seperti, nah ini bentuknya ya, ini bentuk-bentuk yang aneh. Nah, kita bisa ngelihat itu pewarnaan pada eritrosit. Nah, kita mengidentifikasinya staining S yang itu adalah lebarnya central pallor nih loh. Central pallor yang normal kan tadi sepertiga sampai setengah. Jangan sampai ini. Kalau yang begini ini lebih cenderung. Tapi ini kan rata-rata hampir bisa dibilang ini normal ya. Jadi campuran meskipun ini ada bentuk-bentuk. Ini karena bentuknya yang banyak macam ya. Ini ada sferosit ya. Banyak sferosit. Kemudian ini ada ya, ini gambaran kecenderungan bentuk-bentuk adalah hipokromik ya. Dan di sini adalah yang normal. Ini adalah normokromik ya. Kalau ada macam-macam satu preparat, ada yang normokromik, ada yang hipokromik, atau yang kamu nemu banyak sferosit, kita sebut dengan namanya anisokromasia. Kalau tadi ukurannya yang beda namanya apa? Anisositosis. Kalau beda bentuknya namanya apa? Poikilositosis. Nah, kalau sekarang warnanya atau central pallornya ini yang beda-beda, kita sebut dengan namanya anisokromasia. Nah, kamu harus bedakan anisokromasia sama polikromasia. Kalau poli itu warnanya nggak cuma merah. Seperti kita ketahui sel darah merah ya warnanya merah. Jadi kalau polikromasia sama anisokromasia bedanya apa? Anisokromasia itu ngomongin hipokromik, normokromik. Ya, warnanya tapi merah semua. Tapi kalau polikromasia, kamu akan menemukan di situ warna yang berbeda. Eritrosit kok warnanya biru ya? Nah, ini namanya polikromasia. Siapa sih sebetulnya eritrosit yang masih berwarna kebiruan adalah retikulosit. Oke ya, nah ini dia. Jadi kalau ada yang ini warnanya terlalu biru ya, jadi eritrositnya juga jadi warnanya cenderung ungu. Ini kita sebut dengan eritrosit polikrom ya di sini atau sel-sel muda ya. Jadi sel-sel muda dari seri eritrosit yang sering tampak, yang masih normal tampak di dalam preparat hapusan darah tepi di situ adalah retikulosit ya. Contohnya kenapa sih kok banyak ada retikulosit? Kapan sih kita temukan polikromasia? Kalau misalnya kita nih pasien ini habis perdarahan. Nah, tubuh itu prinsipnya kalau orang habis perdarahan kan darahnya kurang. Kalau darahnya kurang, tubuh itu akan memproduksi darah supaya apa? Supaya sistem di dalam tubuhnya itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau bagaimana cara bisa bikin berfungsi dengan baik? Dia akan memacu terbentuknya apa? Sel darah merah. Dia akan memicu eritropoiesis terjadi. Kalau dipicu eritropoiesis, kadang sel-sel muda dari seri eritrosit ini akan terlepas. Siapa yang normal akan terlepas? Di situ adalah retikulosit. Jadi kalau kita nemu retikulosit masih dalam jumlah yang normal, it's okay ya, itu normal, fisiologis. Tapi kalau retikulositnya meningkat, ya itu berarti mesti ada eritropoiesis yang berlebihan. Kita harus pantau masalah yang lain. Nanti kita bahas itu pada hematologi klinis ya, jadi semester depan. Lanjut ya. Jadi ini tadi Ibu ulang 3S. Size, shape, and staining. Ini morfologi dari eritrosit. Ya, dari size kita menentukan ada mikrositik, normositik, dan makrositik. Bandinginya sama apa? Inti dari limfosit kecil. Ini kurang kata inti ya di sini ya. Harus ditambahkan ini. Inti limfosit kecil ya. Ini kasusnya paling sering kalau mikrositik ini karena kekurangan besi atau keracunan tembaga. Dan pada makrositik yang selnya gede-gede, kenapa sih? Karena dia anemia megaloblastik. Contohnya karena kekurangan vitamin 12 dan asam folat. Atau pada pasien-pasien dengan anemia aplastik. Semua ini detail ini kayak begini penyakit-penyakitnya akan kita bahas pada hematologi klinis. Jadi pastikan saudara semua belajar dengan sungguh-sungguh. Hematologi dasar akan lanjut ke hematologi klinis, akan lanjut masuk ke hemostasis. Saudara akan belajar imunohematologi. Jangan menyesal kalau kamu belajarnya nggak sungguh-sungguh, nggak bisa mengikuti. Dan perhatikan betul kenapa Bu Lucy katakan selalu dan selalu, ayo belajar sungguh-sungguh untuk hematologi ini. Suka nggak suka, ilmu ini akan banyak kepake. Ini menjadi pemeriksaan dasar inti. Dan pada saat kalian ujian kompetensi besok, yang terjadi apa?
ini hematologi akan menempati 25% soal. Jadi kalau kamu bisa betul menyukai mata kuliah yang sulit ini ya, Ibu bilang sulit ya dibandingkan mungkin mata kuliah yang lain. Nah, itu minimal kamu pegang kunci dulu 25% ya. Nah, berikutnya ini tadi istilah isositosis ya, ada campuran mikrositik, makrositik, nonpositik di dalam satu preparat. Kemudian ada bentuk-bentuk yang aneh seperti target cell, spherosit, ovalosit, ada stomatosit, ada sickle cell, ada helm ya nih. Tadi akan membingungkan kan, ada bentuk yang seperti ini, kita yang satu bilangnya helmet, yang satu bilangnya sabit. Tadi yang bentukan tadi yang mana ya? Yang penting ini kita simpulkan ini adalah poikilositosis, ini bentuk yang enggak normal ya. Kemudian di sini akantosit, ini sama bedakan ya, tadi ada ankatosit, ini tajam-tajam ya. Kemudian di sini ada bursel atau kinosit. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya kita kasih antikoagulan yang berbanyak, yang terjadi itu adalah atau kita menunda pemeriksaan ya terlalu lama, atau kita misalnya fiksasi kering nggak segera diwarna, jadi nih ya akibatnya sel-sel darah merah yang begini akan kayak keriting ya, kayak dikasih kalau rebonding kan buat ngelurusin ya, ini bukan rebonding, ini obat keriting ya. Jadi sel darah merahnya akan menjadi keriting. Tapi jangan jawab gitu ya. Jawabnya tentang istilahnya tetap sama ya, krenasi ya. Jadi jangan bilang, Bu, sel darah merahnya keriting karena pakai obat keriting. Nggak boleh jawab gitu ya. Berikutnya lagi adalah sistosit dan satu lagi adalah teardrop cell. Oke, kalau bentuk ya macam-macam. Apa tadi namanya? Poikilositosis. Ya, ini gambarannya, ini penyakitnya apa sih? Boleh dihafalkan, tapi kali ini kita nggak akan keluarkan ya banyak pertanyaan seperti ini ya. Nah, ini dari red blood cell morphology kita bisa mengetahui dari size. Kita bisa dari staining atau hemoglobin distribution. Kita bisa mengetahui dari shape variation. Kita bisa mengetahui adanya badan inklusi dan bagaimana kita melihat distribusi. Misalnya contoh di sini ada relux dan sini adalah aglutinasi ya. Apa sih bedanya ini sama ini, Bu? Ini bentuknya kayak koin ya, rantaian koin begitu ya. Kasusnya apa sih banyak relux ini? Nanti kamu akan belajar di hematologi klinis misalnya pada pasien-pasien dengan multiple myeloma. Di sini aglutinasi bisa aja karena autoimun, hemolitik dan seterusnya, atau misalnya dapat transfusi yang tidak sesuai golongan darahnya, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Atau kamu aja dari pengalaman ini kesalahan teknis aja, misalnya contoh homogenisasi nggak bagus, kemudian antikoagulan yang kurang, akan kamu dapatkan seperti ini ya. Ini staining ya, jadi gambarannya ini yang gambarannya normositik, normokrom, ini yang cenderung kecil-kecil, ini pucat, mikrositik, dan ini yang jadi gede. Mana nih bisa ngerti gede ya? Kalau gede, nggak gede, ngukurnya pakai apa tadi? Inti, small lymphocyte. Jadi ini nanti bisa buat main tebak-tebakan ya. Ini apa? Ini apa? Yuk buruan ya. Oke, ini kenang-kenangan bersama kakak. Berikutnya kita akan bikin kenangan yang sama ya bersama kalian. Kita akan masih berjumpa di semester-semester mendatang. Pastikan kalian tetap semangat belajar di rumah dengan baik, tetap jaga kesehatan, social distancing, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Terima kasih semuanya. Selamat belajar dan silakan berdiskusi di forum.